Tadi Pak Luhur pakai masker kan ya? Pak, pakai masker. Bapak Ibu, ya sudah disemprot ya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berpretensi bahwa sekarang jadi kayak lomba pidato ini karena 3 orang. Jadi ya, enggak apa-apa ya. Jadi saya sebentar aja sebenarnya, tadi sudah disampaikan semua sama Pak Don sama Pak Luhur, jadi prinsipnya kan acaranya yang ini Pak Dirjen kan rakor teknis gitu ya Pak ya. Dan kemarin saya sudah sempat dikirimi sama Pak Dirjen proposal yang begitu banyak rencana-rencana yang sudah disampaikan dari berbagai balai. Saya pikir ya semuanya sudah temanya sudah seperti yang disampaikan Pak Luhur tadi gitu. Jadi ada sentra kreasi SKA semua gitu ya. Saya kira ya saya cuma pengen ini aja Pak. Jadi sebetulnya saya apresiasi bahwa sudah mulai ada kelihatan warnanya kan pasti ini Ibu Menteri baru, kemudian kira-kira mau diarahkan kemana gitu, makanya semuanya pakai SKA, kemudian coba pakai balai multifungsi. Mungkin yang satu yang sudah pernah diketahui Bapak Ibu kan pengennya semua balai itu bisa melayani semua permasalahan sosial gitu ya. Padahal sebenarnya tapi ya tetap kita memang harus berangkat dari kondisi existing yang ada sekarang seperti apa gitu, karena artinya kan tidak sesederhana itu, karena kan ini bukan dari kertas kosong gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah ngelola balai, sudah ada penghuninya, sudah ada yang selama ini sudah dijalankan, kemudian kondisi existingnya seperti apa. Jadi artinya satu yang jelas kan pengennya pendekatannya itu komprehensif gitu ya Bapak Ibu ya. Pendekatannya itu terintegrasi, itu biasanya yang diinginkan Ibu dari kapan-kapan itu selalu seperti itu pasti pendekatannya. Jadi saya coba berangkat dari situ saja untuk memberikan semacam highlight dari beberapa yang saya baca dari tadi malam, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Monggo next Mas, yang slide-nya. Oke. Jadi ini kan balai semuanya rehabilitasi sosial gitu. Bayangan saya ini cuma sekedar gambaran awal bahwa arahnya mungkin ke transformasi sosial gitu ya, semacam social transformation gitu. Dan memang kalau kita lihat kan awalnya ya memang kita mesti bikin tidak sekedar sesuatu yang rutin ya Bapak Ibu sekalian. Harus jelas 5W1H-nya lah paling gampang gitu ya. Jadi 5W1H itu kan who, what, when, where, why, dan kemudian how-nya. Jadi maksud saya supaya kita ada di kerangka berpikir yang sama gitu Bapak Ibu. Dari situ yang kedua yang saya pengen berikan masukan adalah soal komprehensif dan terintegrasi. Jadi satu hal beberapa waktu lalu disampaikan pengennya balai ini multifungsi gitu ya. Semuanya masalah sosial bisa ditangani, itu satu. Kedua tiba-tiba ada ide yang kemudian direspons dengan cukup baik adalah sentra kreasi atensi yang dibangun kebetulan dibangun di Luhur ini. Jadi semuanya jadi pola itu. Tapi ketiga, kemarin barusan Ibu Menteri juga sudah menyampaikan ke Pak Don terutama gimana dengan aset manajemen di masing-masing balai. Karena ada ide misalkan balai-balai itu kan sebenarnya pada posisi yang strategis ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya lokasi yang rata-rata strategis, lokasi yang rata-rata luas, kemudian ada kebutuhan bahwa nanti ke depannya seperti tadi disampaikan oleh Mas Luhur juga, ke depannya semuanya kan harus online gitu ya. Semua harus online, harus ada fasilitas internet dan seterusnya. Lah waktu itu Ibu sudah menyampaikan gimana kalau kita, karena lokasi-lokasi ini strategis, sebetulnya kerjasama dengan pihak luar untuk memperoleh nilai tambah online itu mudah sekali gitu. Dan itu dilakukan dengan pendekatan aset manajemen. Ini baru 3. Jadi satu soal multifungsi, 2 soal sentra kreasi, 3 soal aset manajemen, apalagi gitu ya. Jadi artinya
membayangkan usulan kita untuk 2021 ini, bayangan saya paling tidak 3 hal itu yang sudah terbaca sekarang. Setelah itu tinggal Bapak Ibu sekalian seperti apa gitu ya. Dan berikutnya yang soal quick wins and leveraging. Jadi biasanya kita butuh satu capaian yang cepat gitu Bapak Ibu. Dan leveraging bisa kita ambil dengan kita bisa raih dengan menggunakan kekuatan pihak lain juga. Artinya kerjasama itu jadi penting juga gitu di situ. Yang berikutnya adalah data driven. Jadi karena Bapak Ibu sekalian kan pasti sudah punya sudah punya penghuni ya. Jadi artinya dan juga kalau bicara soal sentra kreasi atensi, saya lihat kebanyakan usulan-usulan itu kan standar gitu ya. Artinya toko kelontong, laundry, apa gitu ya, kafe dan seterusnya. Apakah ini memang sudah didukung dengan data yang benar gitu ya? Artinya kan marketnya seperti apa sih sebetulnya gitu ya? Di masing-masing area. Hidroponik itu selalu muncul misalkan seperti itu. Maksud saya datanya ini yang harus kita kuati juga gitu supaya kita paham bahwa sebetulnya ini maunya kemana gitu. Karena ini terkait dengan nanti konsistensi. Kita bicara kan tidak hanya bicara soal anggaran tahun ini kan, kita bangun tahun ini tapi untuk berapa tahun ke depan sebetulnya ini. Ya mohon maaf, ketika bicara soal Kementerian Sosial ini kan rotasinya cepat sekali gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kementerian ini masa jabatan seorang menteri itu 5 tahun itu kalau lancar, kalau nggak lancar bisa setahun ganti, 9 bulan ganti dan seterusnya. Tapi kan kita bicara soal sesuatu yang harusnya panjang gitu ya. Konsistensi itu penting. Artinya tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar kita bikin mumpung trennya lagi SKA gitu ya, terus habis itu kita bikin laundry ya, bikin hidroponik, bikin ini, bikin itu, tapi sebetulnya kita belum tahu ini maunya kemana dan berapa lama nantinya ini akan bisa bertahan. Berdasarkan marketnya atau berdasarkan kondisi existing sumber daya manusianya atau berdasarkan kekuatan finansialnya sebelumnya seberapa gitu. Jadi saya kira ini juga hal yang perlu dipikirkan. Berikutnya penyiapan sistem manajemen ini juga kaitannya dengan konsistensi. Rata-rata kan yang saya baca yang diusulkan kafe gitu ya atau kayak semacam food court itu. Kayak di sini itu kan yang perlu disiapkan kan manajemennya otomatis di situ gitu ya. Ini siapa yang mau ngelola, berapa lama, dan karena ini adalah balai gitu ya. Pasti juga ada kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang terkait dengan persoalan ini. Duitnya masuk kemana, dikelola gimana, larinya kemana dulu, nanti bayar orangnya seperti apa dan seterusnya. Saya kira ini juga penting untuk dilihat secara seksama gitu Bapak Ibu ya. Ini sih usulan saya saja setelah saya baca beberapa hal yang disampaikan itu gitu ya. Beberapa proposal yang saya lihat gitu. Jadi artinya sistem manajemen itu penting. Dan terakhir kalau kita sudah bisa selesaikan semuanya dari awal 5W1H, komprehensif, quick wins, data driven, konsistensi, penyiapan sistem manajemen, baru kita bicara soal reward and punishment sebetulnya, tapi insentif dan disinsentif gitu. Mungkin suatu saat saya nggak tahu ya, ini cuma sekedar lontaran saja, ada lomba atau kontes atau apapun lah, antar balai atau apapun nanti supaya menunjukkan bahwa paling tidak apa istilahnya benchmarking gitu ya, benchmark yang bagus itu yang kayak apa sih sebetulnya. Ini juga penting supaya kita bisa ngelihat. Jadi sebenarnya inti dari yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, kesempatan yang sangat baik ini ya cuman lontaran ide-ide semacam itu supaya nanti kita juga pelan-pelan bisa menangkap
satu kita bisa menangkap kebutuhan masyarakat seperti apa, kedua bisa menangkap keinginannya Ibu Menteri berdasarkan pemahaman beliau tentang kebutuhan masyarakat juga sebetulnya gitu. Jadi itu yang pengen saya sampaikan gitu ya. Jadi mungkin selanjutnya Mas slide-nya cuma sekedar contoh saja ya. Mungkin ini misalkan di Ternate misalkan seperti itu ya. Yang diusulkan kan ada kafe dan kuliner, toko kelontong, laundry, daur ulang hidroponik dan seterusnya. Nah ini yang saya bilang tadi mesti kita evaluasi dari awal gitu ya. Ini ketemu nggak sih marketnya, ketemu nggak datanya seperti apa, ketemu nggak konsistensinya bakal seperti apa, sistem manajemennya seperti apa, supaya kita nggak sekedar hanya membangun saja, tapi artinya ini mau kemana sebetulnya ini semua. Berikutnya Mas coba lihat, ini sekedar contoh saja, ilustrasi saja supaya ini next. Nah ini yang di Kupang ya, usulannya kan kafe kuliner daging sei sapi ya, ini kebetulan yang lagi in mungkin sei sapi, kemudian percetakan dan sablon seperti itu. Nah ini juga kita mesti ada kriteria untuk mengevaluasi ini supaya jelas gitu anunya. Dan kan nggak cuman ini, nantinya harus ada ditambah juga dengan yang saya sebut tadi, misalkan aset manajemennya seperti apa, kemudian kaitannya dengan multifungsinya seperti apa dan seterusnya. Supaya ini masukan saya saja, mohon maaf sebelumnya karena saya diberi bahan ini ya akhirnya saya komentari ini gitu. Jadi itu yang pengen saya sampaikan dalam hal ini. Frame-nya sebetulnya yang disampaikan Pak Don dan Pak Luhur di depan tadi. Tapi artinya kerangka itu kan harus bisa kita terjemahkan dalam rencana kita untuk tahun ini seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu presentasinya apakah sudah apa belum Pak Ses. Presentasi dari masing-masing balai belum ya, mungkin nanti kan ya. Tapi ini sekedar ilustrasi saja. Next Mas, ada lagi. Satu lagi aja. Misalkan ini yang di Cibinong gitu ya, ada servis elektro, jasa komputer, pengelasan logam dan segala macam, ada perakitan 50 unit motor dan seterusnya. Ini juga mungkin nanti perlu dikaji lagi gitu ya, apakah memang hal-hal yang seperti tadi itu sudah terpenuhi semua, memang datanya seperti itu, memang kita akan bisa konsisten seperti itu, dan memang sistem manajemen kita bisa siapkan untuk kedepannya seperti apa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dodi.